Hai kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan teruskan membacakan sebuah novel yang ceritanya sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Pastikan kalian mengikutinya dari part pertama sampai terakhir. Di video kali ini adalah part ke 139 bertepatan dengan bab ke 658. Sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru, maka kalian akan mendapatkan notifikasinya. Jika kalian menyukai cerita seperti ini dan jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke 139 bertepatan dengan bab ke 658. Saat Yichen dan Securan sudah berbaring dan bersiap untuk istirahat, di atas langit Suhang terdengar suara sebuah pesawat helikopter sipil yang tiba. Dan cerita novel ini adalah cerita novel yang berjudul The History of Yichen ya guys. Ayah dan anak keluarga Wu duduk di dalam helikopter selama 2 jam lebih, kemudian akhirnya sampai di langit Suhang, tepat tempat villa mewah keluarga Wu berada. Seluruh anggota dari keluarga Wu saat ini sudah menunggu di halaman rumput yang luas yang ada di villa. Para keluarga sudah mengetahui apa yang mereka alami di kota Jinling. Sekarang mereka buru-buru ke sana untuk menyambut dan menghibur mereka. Saat ini Wuki juga ikut dengan ibunya menunggu di sisi lapangan rumput. Wudonghai dan Wuxin yang ada di dalam pesawat, seiring dengan pesawat yang perlahan-lahan turun, juga sudah terlihat keluarga yang menunggu di atas tanah. Air mata membasahi mata keduanya. Pengalaman di kota Jinling ibarat di neraka sudah membawakan kesulitan besar bagi mereka berdua. Sekarang akhirnya bisa kembali ke rumah keduanya, otomatis saja merasa terharu. Pesawatnya mendarat, pintu pesawat terbuka, para bawahan keluarga Wu bergegas maju ke depan untuk memapah kedua ayah dan anak itu bersama Zhang Zizhou dan orang-orang lainnya yang berjumlah 5 orang untuk turun dari pesawat. Melihat kaki ayah dan anak itu sudah patah, bahkan tangan Wuxin juga patah, kedua ayah dan anak itu menangis hingga mata mereka tampak merah. Sekeluarga Wu kemudian merasa terguncang. Mereka masih belum mengerti mengapa anak tertua keluarga Wu dan cucu dari keluarga Wu setelah pergi ke kota Jinling malah menjadi begitu tragis, seperti mengalami sebuah musibah besar. Saat semuanya melihat tulisan yang ada di dahi Zhang Zizhou, 5 orang lainnya satu persatu dari mereka terperangah. Saat Wuki melihat dahi salah satu dari mereka terukir 5 buah kata, "Wuki suka makan kotoran." Ketika itu dia menjadi gila, dia maju dan menendang perutnya dengan sekali tendangan lalu memaki dengan marah, "Brengsek, apa yang tertulis di dahimu? Cepat ambilkan sebuah pisau kemari, kikis kulit yang ada di dahinya ini." Orang itu menangis dan berkata, "Tuan muda, ini diukir oleh Hong Wu di kota Jinling. Dia mengukirnya dengan tenaga yang besar, sudah mengukir sampai ke tulang dahi." Wudonghai juga bergegas mengatakan, "Wuki, jangan gegabah, tidak boleh menyentuh 5 orang ini dan tulisan yang ada di dahi mereka. Tidak boleh menyentuh." Wuki kesal setengah mati dan dia memaki, "Kenapa tidak boleh disentuh? Dia mengukir tulisan tentang aku yang makan kotoran di dahi. Ini berarti mempermalukanku." Wudonghai mengatakan, "Perwakilan dari keluarga Yi dan Yan Jing sudah mengatakan tidak boleh melukai mereka, tidak boleh bersikap buruk pada mereka, juga lebih baik juga lebih tidak boleh lagi menghilangkan tulisan yang ada di dahi mereka. Jika tidak, keluarga Yi dari Yan Jing tidak akan mengampuni kita." Keluarga Yi dari Yan Jing? Orang-orang yang ada di sana tidak satupun yang tidak terperanjat. Wuki juga terkejut hingga termenung. Saat dia tidak kambuh, maka dia adalah orang normal. Jadi dia tahu seberapa hebat keluarga Yi di Yanjing.
sama sekali bukan pihak yang mampu dilawan oleh keluarga Wu. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa keluarga Yi dari Yanjing mau menentang keluarga Wu. Kesalahan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh keluarga Wu? Wu Donghai melihat istrinya berjalan maju selangkah lalu berkata dengan mata yang memerah, "Suamiku, video di TikTok sungguh memalukan. Mengataiku sebagai seorang wanita murahan yang bisa disentuh siapa saja. Aku." Wudonghai merasa sedih dan memeluk istrinya ke dalam pelukannya, lalu berkata dengan pasrah, "Istriku, masalah TikTok, aku sudah berusaha tapi tidak kusangka keluarga Yi dari Yanjing langsung membeli TikTok, bahkan meletakkan video itu di halaman paling depan. Aku juga tidak punya cara lain. Tapi kamu jangan terlalu memperdulikannya. Bagaimanapun itu adalah hal yang tidak benar. Orang bisa berpikir semua juga tahu itu bukan kenyataan." Selesai berbicara, Wu Donghai kembali mengatakan, "Kalian semua tenang saja, aku sudah mengutus orang untuk menghabisi 2 orang brengsek yang merekam video ini. Mereka mungkin tidak bisa hidup melewati malam ini." Adik dari Wu Donghai, Wu Dongjiang, saat itu membuka mulutnya dengan wajah yang sangat sedih. "Kakak, cepat kamu lihat ayah kita. Setelah penyakit jantungnya kambuh, dia sudah tidak bisa bangkit. Dia berbaring di ruang perawatan rumah kita." Udong Hai bergegas mengatakan, "Cepat, papa aku, cepat lihat ke sana." Tuan besar keluarga Wu saat ini sudah lama berbaring di ruang perawatan dan pengawasan kediaman mewah keluarga Wu. Grafik elektrokardio, tekanan darah, oksigen darah, dan hal lainnya senantiasa diawasi setiap saat. Bahkan demi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada tuan besar, mereka juga secara khusus menggantungkan infus juga membiarkannya menghirup oksigen. Video yang ada di TikTok memang membuat tuan besar Wu marah sekali. Ditambah lagi dengan usia yang sudah lanjut, kemampuannya untuk menahan tekanan tidak begitu kuat lagi. Jadi seketika saja kepalanya pusing, pembuluh jantungnya juga hampir tersumbat. Wu Donghai membawa Wuki beserta adiknya Wu Dongjiang dan para anak cucu keluarga Wu lainnya saat dipapah orang sampai ke ruang perawatan dan pengawasan. Tuan besar sedang berbaring di atas tempat tidur dan memaki orang dengan murka. 2 orang brengsek yang tidak tahu diri berani sekali mempermalukan keluarga Wu secara terang-terangan. Sungguh harus mati. Jika tidak membunuh 2 brengsek ini, keluarga Wu pasti akan ditertawakan oleh orang-orang di Jiangnan kelak. Martabat sebagai keluarga nomor 1 di Jiangnan juga akan musnah. Wu Donghai melihat detak jantung tuan besar yang sudah begitu kencang. Dia bergegas berjalan maju ke depan dengan langkah yang pincang, kemudian membuka mulut dan berkata, "Ayah, kamu sudah begini, jangan marah lagi. Kamu tidak berguna." Begitu tuan besar Wu melihat Wu Donghai, dia langsung memaki dengan marah, "Menyuruhmu ke kota Jinling untuk menyelidiki siapa yang mencelakai Wuki, tapi sebaliknya kamu malah mempermalukan wajah keluarga Wu." Wu Donghai berkata dengan lemas, "Ayah, kepergian ke kota Jinling kali ini memang terlalu jauh dari apa yang diperkirakan. Pertama, saya tidak menyangka ada orang yang bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengatasi Zhang Jijao dan yang lainnya. Kedua, tidak menyangka akan menyinggung keluarga Yi secara tidak sengaja dari Yanjing. Dipukuli oleh keluarga Yi, tapi saya juga tidak punya cara lain." Selesai berbicara, dia menunjuk kaki kanan sendiri lalu menunjuk kaki kanan putra Wuxin, kemudian berkata dengan nada menyedihkan, "Ayah, kaki saya dan Wuxin sudah dipatahkan. Tangan Wuxin sudah dipatahkan. Apa Anda mengira saya ingin ini terjadi? Hanya saja kita sungguh tidak mampu menyinggung keluarga Yi dari Yanjing. Jika keluarga Yi menginginkan nyawa kami berdua juga tidak bisa melawan." Tuan besar Wu mendengus dingin sejenak lalu berkata, "Jika bukan karena melihatmu sudah terluka, aku sudah akan berdiri dan memukulmu dengan tangan sendiri dari tadi." Wu Donghai hanya bisa berlutut di lantai lalu berkata dengan nada penuh rasa bersalah, "Ayah, saya yang tidak becus melakukan tugas, mempermalukan wajah keluarga Wu, mohon Anda menghukum saya." Tuan besar Wu berkata dengan tampang tidak senangnya, "Aku tanyakan kepadamu, 2 orang brengsek itu apakah sudah dibunuh?" "Belum," Wu Donghai bergegas
mengatakan, "Aku sudah menyuruh orang untuk pergi ke sana, pasti akan segera menemukan mereka lalu menghabisi mereka." Tuan Besar Wu berkata, setelah mereka dihabisi, harus membiarkan media memberitakan tentang kabar kematian kedua orang ini, harus membiarkan seluruh orang di Jiannang tahu apa akibat dari menyinggung keluarga Wu. Wu Donghai bergegas, menganggukkan kepala. "Ayah, Anda tenang saja, saya pasti akan mengurus masalah ini dengan baik." Tuan Besar Wu kembali bertanya, "Apakah video di TikTok sudah dihapus?" Sudah." Wu Donghai tidak berani mengatakan bahwa TikTok sudah dibeli oleh keluarga Yi Ik, takut Tuan Besar akan marah. Tuan Besar Wu mengiyakan sejenak lalu mengatakan gini, lalu ingat ucapanku. Aku ingin dua orang brengsek itu mati dalam 24 jam, harus mati." Wu Donghai bergegas mengatakan, "Ayah, Anda tenang saja, saya akan melakukannya sesuai dengan perintah Anda." Ekspresi Tuan Besar Wu sudah tampak sedikit lebih tenang. Dia menatap Wuxin lalu berkata dengan sedikit kasihan, "Wuxin, kali ini pergi ke kota Jinling, kamu sudah menderita." Yang paling disayangi oleh Tuan Besar Wu bukan Wu Donghai, juga bukan adiknya Wu Dongjiang, melainkan cucu sulungnya Wuxin. Melihat kondisi tragis Wuxin sekarang ini, dia sungguh merasa sangat sedih di dalam hatinya. Wuxin juga tahu bahwa kakek memanjakannya sejak kecil. Begitu mendengar ucapan ini, dia langsung menangis. Namun dia juga termasuk tegar dan menyeka air matanya lalu berkata, "Kakek, jangan mencemaskan saya lagi. Saya bisa menerima ini. Sebaliknya, Anda harus menjaga kesehatan." Sama dengan Tuan Besar Song, Tuan Besar Wu jangan juga merupakan martabat dari keluarga Wu. Ditambah lagi koneksi Tuan Besar Wu di Jianan sangat luas. Dunia bisnis, dunia politik, bahkan orang dari dunia yang berkecimpung di aliran gelap juga harus menghormatinya. Ini bukan hanya karena kemampuannya yang tinggi, tapi lebih dikarenakan dia memiliki hubungan dan langsung yang akrab dengan banyak orang yang pernah dibantu olehnya. Jika Tuan Besar Wu meninggalkan dunia ini, orang-orang ini itu pasti tidak akan menghormati keluarga Wu seperti dulu. Sampai saatnya nanti, dampak kekuasaan keluarga Wu pasti akan berkurang drastis. Ditambah lagi Tuan Besar Wu bisa dikategorikan sebagai orang yang cerdas. Dia yang sudah berusia lanjut juga tidak menggenggam kekuasaan sendiri dan tidak dilepas. Sejak awal dia sudah menyerahkan wewenang keluarga kepada Wu Donghai. Dia sendiri mundur dan jadi orang di belakang panggung. Dengan demikian, dia tidak akan dibenci oleh para anak dan cucunya hanya karena menggenggam kekuasaan keluarga Wu dalam jangka waktu lama. Jadi keluarga Wu semuanya sangat berharap Tuan Besar bisa sehat dan panjang umur. Melihat kondisi Tuan Besar yang sedikit mulai stabil, semuanya bergegas dan berpamitan dengan hormat. Begitu keluar dari ruang perawatan dan pengawasan, Wu Donghai berpesan pada adiknya sendiri, Wu Dongjiang mengatakan, "Dongjiang, perintahkan pada semua orang ada di rumah, termasuk pelayan, supir, di dalam ponsel mereka tidak boleh ada aplikasi TikTok. Jika tidak, saat diketahui nanti aku akan memberimu pelajaran." "Baik, kakak." Wu Dongjiang bergegas mengangguk-angguk lalu kembali menambahkan, "Kakekmu dan Wuxin harus segera diobati, dokter sudah menunggu." Kaki Wu Donghai dan Wuxin belum sempat diobati, dokter keluarga sudah menunggu untuk mengobati mereka. Namun setelah dokter memeriksa mereka, dokter menyadari bahwa lutut ayah dan anak keluarga Wu ini sudah sepenuhnya retak, tidak ada kemungkinan untuk dipulihkan. Lalu dokter berkata kepada kedua orang itu, "Presiden Wu, Tuan Muda pertama, sekarang kondisi lutut kalian tidak begitu baik. Menurutku cara penyelesaian terbaiknya adalah memesan pembuatan sendi lutut buatan lalu melakukan operasi penggantian." Wu Donghai bertanya dengan buru-buru, "Seberapa besar dampak yang akan dibawakan sendi lutut buatan?" Dokter mengatakan, "Bagaimanapun itu bukan milik diri sendiri, jadi sedikit atau banyaknya akan tidak terlalu terbiasa, tapi setidaknya tidak akan cacat. Masih bisa ditekuk, bisa berdiri, bisa berjalan, paling akan tampak sedikit pincang, tidak bisa berlari."
Ekspresi wajah Wu Donghai tampak tenang. Hasil ini sudah sesuai dengan apa yang diperkirakannya di dalam hati. Pemikirannya termasuk tidak muluk-muluk asalkan tidak sungguh-sungguh menjadi orang cacat yang kehilangan kakinya, maka itu sudah cukup. Sebaliknya, Wuxin merasa sangat sedih. Dia menangis dan berkata, "Ayah, aku baru berusia 20 tahun lebih. Aku tidak ingin menjadi pincang." Budonghai menepuk-nepuk bahunya lalu berkata dengan nada berat dan serius, "Putraku, kamu sudah berusia 20 tahun lebih, harus belajar untuk menghadapi kenyataan. Lutut sulit untuk pulih kondisi sebelumnya. Ini bukan masalah uang, tapi masalah level teknologi kedokteran yang hanya sampai di sini. Jika kamu tidak ingin, apakah ada cara lain? Kamu seharusnya berpikiran terbuka sedikit, fokus pada bagaimana cara membalas dendam." Balas dendam? Wuxin membuka mulutnya dan berkata, "Benar, harus balas dendam, harus balas dendam. Aku harus membuat Yi Chen mati berkeping-keping lalu merebut Song Wanting dan membuatnya menikah denganku. Meski dia tidak setuju, aku akan memaksanya dengan pistol. Harus memperistrinya." Raut wajah Wu, raut wajah Wu Donghai tampak dingin dan mengangguk-angguk, lalu mengatakan, "Aku sudah memikirkan kemampuan Yi Chen ini tidak biasa, juga memiliki perlindungan dari keluarga Song dan banyak orang di kota Jinling. Jika ingin membunuhnya, tidak boleh buru-buru, melainkan harus menyusun rencana lebih dulu sebelum bertindak, merencanakan secara perlahan-lahan." Wuxin bertanya dengan buru-buru, "Ayah, apakah Anda sudah punya ide bagus?" Wudong Hai mengatakan, "Masalah kita sebelumnya adalah karena kita terlalu meremehkan lawan, terlalu buru-buru bertindak, tidak memahami lawan dan langsung turun tangan. Oleh karena itu jadi rugi besar. Kali ini aku bersiap-siap untuk lebih dulu memahaminya dari luar, memperjelas apa kekuasaan, sebesar apa kemampuan, serta berapa banyak musuh yang dimiliki oleh Yi Chen ini. Lalu menyelidiki kelemahan apa yang dimilikinya. Setelah jelas akan semua ini, baru kita bisa membidik dengan tepat, melakukan tindakan yang tepat. Harus membuatnya tidak mampu berkutik." Dengan cepat keluarga Wu mengumumkan sebuah aturan keluarga yang baru. Orang yang keluar masuk keluarga Wu siapapun itu di dalam ponselnya tidak boleh ada aplikasi TikTok. Jika ketahuan akan diberikan sanksi yang berat. Keluarga Wu sendiri tentu saja sangat patuh pada aturan keluarga ini karena di halaman depan TikTok ada video yang mempermalukan keluarga mereka. Meski memohon mereka untuk melihatnya, mereka juga tidak akan bersedia untuk melihatnya. Tetapi para bawahan yang ada di dalam rumah satu persatu mengeluh. Mereka hanya bekerja di rumah keluarga Wu, tidak bermarga Wu. Mereka juga merasa tidak nyaman dengan video yang ada di bagian depan. Dan sebaliknya, semua orang merasa video itu sangat memuaskan untuk ditonton, sangat menyenangkan. Alasan utama dari hal ini adalah karena bekerja di rumah keluarga Wu, berbagai pembatasan dan aturan yang diterima sedikit ketat. Semuanya bekerja di bawah tekanan yang tinggi. Setiap harinya sangat tertekan. Keluarga Wu senantiasa bersikap disiplin terhadap bawahan. Bahkan di dalam aturan keluarga ada banyak butir aturan yang ditunjukkan untuk bawahan. Bisa dikatakan mereka sering dipukul, dimarahi, atau bahkan dihukum. Jadi sekarang melihat ada orang yang memaki keluarga Wu di TikTok seperti itu, mereka sebenarnya merasa cukup senang. Saat Wudong Hai dan Wuxin menerima penanganan luka yang ada di lutut, Wuki kemudian keluar dari ruangan pengobatan karena tidak tahan melihat lutut mereka yang berdarah. Wuki sekarang ini merasa sangat berlawanan di dalam hatinya. Sebelum hari ini, dia senantiasa hidup dalam kesengsaraan. Seorang tuan muda kedua keluarga Wu setiap 1 jam harus memakan kotoran. Ini sungguh membuat seluruh penduduk di negeri ini tertawa, juga membuat sengsara hingga tidak bisa berkata apa-apa. Terutama setiap kali dia selesai memakan kotoran. Saat ingatannya kembali, dia merasa semakin sengsara. Tapi baru saja saat dia melihat ayah dan kakaknya yang dipatahkan kakinya, dia mendadak merasa dirinya seolah sudah merasa lebih tenang. Perasaan ini sungguh aneh, tapi juga sangat nyata. Seperti awalnya dia di jalanan hanya dia sendiri yang tidak memakai pakaian, jadi dia sangat tersudut, sangat panik.
Namun tiba-tiba saja muncul lagi dua orang yang tidak memakai pakaian dirinya, kemudian merasa tidak begitu panik dan tersudut lagi. Mereka santai. Wuki kemudian ingin sedikit minum-minum. Bila keluarga Wu berada di tanah yang sangat luas seperti sebuah istana pribadi. Di dalamnya bukan hanya ada kamar tempat tinggal, juga ada tempat untuk berobat, olahraga, bersantai, dan tempat hiburan. Wuki segera meninggalkan ruangan pengobatan menuju ke bar. Saat melewati pintu kamar kecil yang dikhususkan untuk para bawahan, dia tiba-tiba mendengar ada suara yang familiar dari dalam sana. Saat mendengarnya dengan seksama, Wuki tidak bisa menahan diri dan amarahnya memuncak. Di dalam kamar kecil ini ada orang yang sedang mendengarkan talk show ayah dan anak Liu Guang. Juga yang kebetulan adalah dia kebetulan mendengar ayah dan anak Liu Guang itu sedang menyindir perihal dirinya yang memakan kotoran. Emosi Wuki seketika itu meledak. Sialan, sudah diperingatkan tidak boleh mengunggah aplikasi TikTok. Kenapa masih ada orang yang menonton video itu diam-diam? Sungguh mencari mati. Berpikir sampai di situ, Wuki segera menendang kuat pintu kamar kecil itu hingga terbuka. Dengan kakinya di atas kloset sedang duduk seorang pria paruh baya yang berusia sekitar 40 tahun lebih. Wuki mengenali orang ini, salah satu dari supir keluarga Wu. Supir itu tidak menyangka tuan muda kedua akan tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Sekarang dia masih menggenggam ponsel di tangannya. Di dalam ponsel juga masih diputar video talk show Li Guang dan Liu Ming. Wuki memakinya dengan marah. Kamu menonton video seperti ini di rumah keluarga Wu? Apa kamu cari mati? Akan aku habisi kamu, brengsek. Wow, ceritanya sangat seru guys. Tetapi sepertinya di video ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru, maka kalian akan mendapatkan notifikasinya. Jika kalian menyukai video seperti ini, cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini.